siapakah Yesus itu? Dia tanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? Seorang bernama Simon, dan dia menjawab, Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan, melainkan Bapakku yang di surga yang menyatakannya kepadamu. Mulai hari ini, engkau adalah Petrus. Tuhan mau engkau mendapati personal siapa dia. Bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Dan dia adalah pribadi yang menginginkan dan mengasihi engkau. Kalau engkau mengambil itu menjadi personal, kepercayaanmu itu saudaraku menjadi batu. Dan kepercayaan yang menjadi batu yang kuat itu menjadi fondasi di dalam kehidupanmu. Berdasarkan pewahyuan, kebenaran, kehidupan yang begitu teguh. Build your life up on a solid foundation. Saudara, saya bersyukur sekali kasih karunia-Nya sudah lebih dari cukup. Tetapi karena kerelaan dan kesetiaan saudara, sepertinya kasih karunia itu bertambah-tambah. Amin saudaraku. Ingat kisah sebelumnya tentang kematian seorang bernama Lazarus, tetapi menjadi satu kebangkitan yang luar biasa dan membawa sukacita yang luar biasa saudara. Saat itu Tuhan Yesus sudah tidak ada di Yerusalem. Marta, Maria, Lazarus itu tinggal di kota kecil, saudaraku, dekat Yerusalem namanya Betani. Sampailah pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus itu sedang sakit. Tetapi yang menarik ya saudara, dikatakan oleh Yohanes di sini, pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jangan-jangan saat Tuhan Yesus mendengar itu, Lazarus bukan hanya sudah sekarat tapi sudah mati saudaraku. Dan dia sengaja tinggal 2 hari untuk itu saudaraku. Dia tidak sedang buru-buru. Tuhan Yesus bukan tidak mengasihi. Banyak orang percaya berpikir bahwa kasih Tuhan itu senantiasa apa yang kamu minta itu terjadi. Apa yang kamu harapkan saat itu juga segera diresponi. Berapa sering saudara berpikir seperti itu? Berapa sering anak-anak Tuhan berpikir kalau namanya kasih, kalau kita datang punya persoalan, mesti masalahnya selesai. Mesti persoalannya ditolong. Mesti ada jawaban. Saudara, Tuhan Yesus sengaja, murid-murid masih bingung. Tuhan Yesus bilang, Lazarus sudah mati setelah 2 hari itu saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata seperti ini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Di sini kita tidak paham bahwa kasih Tuhan itu melampaui, mengatasi semua perasaan, pikiran, kehendak, keinginan, bahkan pengharapan kita saudaraku. Anak Tuhan, janganlah kita kecewa karena apa yang engkau inginkan, apa yang engkau doakan tidak dijawab. Apa yang engkau dambakan tidak ada. Bahkan engkau memperbandingkan kepada orang lain. Jangan, kita tidak seperti itu. Karena setiap orang ada dapat kasih karunia-Nya. Dalam hal itu Tuhan Yesus sengaja, justru dia berkata, aku bersyukur saat dia mati, aku tidak ada di sana. Supaya kamu belajar percaya. Ternyata saudaraku, di dalam keterlambatan supaya kita percaya. Tuhan Yesus tidak memberikan yang jahat, Tuhan Yesus tidak membawa dan memberi kematian. Di dalam persoalan yang engkau alami, di dalam kondisi sulit dan rumit yang engkau sedang hadapi saudaraku, Tuhan Yesus ada saudaraku. Dia mau engkau belajar percaya. Dia mau kepercayaanmu itu saudaraku menjadi kepercayaan yang begitu teguh, kepercayaan yang tidak lagi bisa digoyahkan. Karena banyak orang percaya, kepercayaannya biasa saja. Kepercayaannya gampang saudaraku berubah. Kepercayaannya saat punya masalah dan persoalan, dia langsung goyah. Dia langsung saudaraku minta mundur diri. Seperti apa yang Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus mau ini saudaraku buat setiap kita. Yaitu kepercayaan yang tidak dan tak akan pernah tergoncangkan. The unshakable belief. Saat engkau mengalami kondisi rumit dan kondisi sukar,
Dan engkau melihat di dalam hal itu sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi engkau tidak mundur dan engkau tetap percaya. Engkau tetap percaya, kepercayaanmu tidak goyah sama sekali saudaraku. Dan engkau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sekalipun rugi, engkau sekalipun mengalami kondisi rumit saudaraku yang akhirnya engkau mengalami kerugian. Tetapi karena engkau tetap teguh dan percaya, hidupmu belum berakhir. Sehingga engkau punya kesempatan melihat kuasa, kasih karunia, kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupanmu. Saat engkau teguh, saat engkau tidak tergoyahkan. Lihat hidupmu bukan biasa-biasa. Tapi hidupmu mengalami kasih karunia yang tidak mungkin sebelumnya engkau pernah berpikir itu bisa terjadi. Dan engkau mengalami kekuatan yang tidak mungkin sebelumnya engkau berpikir engkau sanggup. Ternyata itu adalah kasih karunia yang menyertai hidupmu. Tuhan mau engkau mempunyai kepercayaan yang demikian saudaraku. Yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Amin saudaraku. Kepercayaan yang teguh. Kepercayaan yang tidak bisa diambil lagi dari hidupmu. Apapun yang mendatangi hidupmu. Dan saudara tahu engkau adalah pribadi yang teguh. Dan engkau melihat melampaui. Karena Tuhan kasihnya melampaui. Bukan sebatas hanya memberi jawaban. Amin saudara. Saat Tuhan Yesus sudah sampai. Setelah lewat 2 hari. Dia berlama-lama tadi itu saudaraku. Dia pergi juga. Dan saudara, kematiannya sudah 4 hari. Apa kata Marta saat melihat dan begitu jumpa sama Tuhan? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak mati. Banyak sekali orang melihat Tuhan. Seandainya aku tidak menikah dengan orang ini Tuhan, pasti hidupku lebih baik. Dan bukan cuma Marta, benar saudara, Maria saat jumpa Tuhan Yesus sama loh saudara. Tetapi ini dituliskan untuk kita, tidak menjadikan kebiasaan lagi. Kita perlu melihat bagaimana hidup tidak mundur ke belakang. Karena ini cara berpikir, pola kehidupan manusia itu saudaraku, selalu membatasi Tuhan. Berapa sering saudara membawa batasan? Saudara berpikir kalau Tuhan ada pasti Tuhan sembuhkan. Karena biasa Tuhan sembuhkan orang sakit, benar. Sampai di mana kepercayaan? Seberapa percayamu bahwa hidupmu Tuhan mau pakai? Atau engkau melihat batasan? Kalau saldonya jelas saudaraku sesuai dengan yang diinginkan dan menanjak terus, itu rasanya kepercayaannya makin teguh. Benar loh ikut Tuhan itu. Kayak gini ikut Tuhan, kamu juga ikut. Taunya saudaraku, ya minggu depan ditipu dan habis saudaraku. Bagaimana ikut Tuhan sekarang? Masih seru? Berapa sering di dalam hidupmu, kalau ada saja masalah, ada saja persoalan, pasti harus ada orang yang disalahkan. Dan mulai hari ini engkau percaya kepada Tuhan, jangan mau dibatasi lagi. Jangan perlu ada kambing hitam lagi. Amin saudaraku. Pertanyaan buat setiap saudara, apakah Tuhan terlambat menolong hidupmu? Saat engkau mengalami kondisi rumit, saat engkau tidak dipercaya, saat engkau hidupmu seperti yang tidak engkau pikirkan terjadi dan itu buruk. Apakah engkau berpikir Tuhan pilih kasih? Tahukah saudara, Tuhan hadir di dalam hidupmu. Dia tinggal di dalam hidupmu. Dia mengasihimu lebih dari apa yang engkau pikirkan. Dia ada buat hidupmu. Bisakah saat engkau mendengarkan firman hari ini, engkau menghargai betapa berharganya hidupmu. Kehadiran Tuhan itu penting. Kalau hidupmu ada kehadiran Tuhan, izinkan kehadiran Tuhan itu menguasai hidupmu saudaraku. Izinkan kehidupanmu terus menerus bersama dengan kehadiran Tuhan yang memimpin hidup. Angkat batu itu kata Tuhan. Setelah mereka komplain sana komplain sini dan bicara ini dan itu. Karena tidak percaya, karena kepercayaannya tergoyahkan. Kenapa batu itu harus diangkat? Ya karena kuburannya ketutup saudara. Lazarus gak mampu mengangkat batu itu. Hidupmu yang dibangkitkan, hidupmu yang bersemangat, hidupmu yang bergelora itu saudaraku. Perlu ada penghalang yang harus disingkirkan dari hidupmu. Agar engkau bisa berjalan dan melihat maksud Tuhan. Tetapi izinkan apa yang menghalangi hidupmu itu diangkat. Angkat batu itu dari hidupmu. Ini batu harusnya dipakai untuk membangun. Tapi batu ini dipakai untuk menjadi penghalang dan tidak bisa ada kehidupan yang diteruskan. Tuhan mau melibatkan orang. Tuhan bisa geser saudaraku dengan supra alami, secara supra alami dengan
Dia bisa bangkitkan Lazarus. Kenapa enggak sekalian batunya digeser? Karena Tuhan mau ada orang lain yang terlibat. Adakah orang yang punya iman untuk menggeser batu itu? Sedangkan kuburan itu sudah berbau, pikir mereka. Tuhan itu mau engkau terlibat di dalam kebangkitan orang lain. Tuhan mau memakai hidupmu untuk membangkitkan orang lain. Tanda kutip di situ, saudaraku. Untuk membawa orang lain bergairah. Saudara jangan berpikir hidupmu berhenti hanya untuk diri sendiri. Untuk masa depan sendiri. Tuhan mau memakai hidupmu, siapapun yang mendengarkan. Memberi jalan. Membuka jalan bagi orang yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Bukan untuk menghalangi hidup orang lain. Namun saudaraku, ada orang lain, saudaraku melihatnya berkata, dia sudah berbau karena sudah 4 hari. Ada yang menentang. Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Percaya dalam setiap keadaan itu. Sudah terlanjur bau hubungan pernikahan, hubungan pekerjaan, hubungan saudaraku bisnis. Sudah terlanjur, terlalu besar masalahnya. Terlalu banyak kerugian yang terjadi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, hidupmu akan dibangkitkan dan diubahkan kembali. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa Tuhan dia tidak pernah gagal. Bukankah itu sudah dikatakan, sudah disampaikan kepadamu, bahwa pengharapanmu, pengharapan yang hidup dan tidak akan pernah mengecewakan. Perlu pegang firman kebenaran dari Tuhan ini. The unshakable belief. Be doubtless to his faithfulness. Jangan ada keraguan akan kesetiaannya. Kalau engkau mau mempunyai hidup yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan, jangan ada keraguan sedikit pun akan kesetiaan Tuhan. Karena di dalam setiap kemustahilan, yang paling mustahil Bapak masih bekerja. Dan yang pasti apa? Kuasanya saudaraku dalam hal ini. Dalam setiap apa yang kau alami ada kuasa Tuhan. Jadi jangan berhenti berharap. Dan dia berkata, saudaraku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. He that believe in me, he live. Whosoever live and believe. Siapa saja yang hidup dan percaya. Yang pertama, believe in me, he live. Percaya kepadaku, dia hidup. Tetapi yang kedua, siapa saja yang hidup, ditaruhkan dulu, dia tidak akan mati. Engkau ini hidup. Hidup di dalam kepercayaan. Banyak orang hidup, tapi hidup tidak dalam kepercayaan, saudaraku. Kepercayaannya terbatas. Dia percaya Yesus Tuhan, tetapi berhenti di situ. Dia percaya, saudaraku, Yesus sanggup menolong orang. Dia berhenti di situ. Dia tidak ambil terus menerus hidup dengan kepercayaan. Kalau engkau hidup dan engkau membawa kepercayaan dalam kehidupanmu dan kepercayaanmu itu hidup di dalam engkau, saudaraku, engkau tidak akan mengalami kematian. Kematian hanya pindah tempat dan tukar tempat. Dan kehidupan itu terus menerus ada di dalam engkau. Kepercayaan itu. Kepercayaan inilah yang kita mau bangun bersama-sama. Kepercayaan inilah yang menjadikan anak-anak Tuhan tumbuh dewasa, saudaraku. Hidup dengan percaya. Dan Tuhan Yesus saat dia mengajar saat 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak, yang dia selalu taruhkan adalah percayakah engkau? Punyai iman. Sampai dia bertanya satu hari kepada murid-murid, siapakah aku ini? Dia mau bertanya kepada engkau hari ini. Siapa menurut saudara dia? Seorang bernama Simon. Angkat tangan saudaraku, dan dia menjawab, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia menangkap hati Tuhan. Dia menangkap, saudaraku, setelah melihat begitu banyak hal. Dia percaya. Bukan hanya percaya mampu menyembuhkan, mampu memberi makan orang banyak, multiplikasi makanan. Tetapi dia melihat jauh melampaui itu. Dia melihat Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Iman kita, iman saudara ditumbuhkan melampaui kepercayaan orang biasa. Melampaui, saudaraku, orang hanya ikut dan percaya. Melihat personal siapa Tuhan Yesus buat hidupmu. Hari ini saudara sudah menangkap siapa Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Dia Tuhan, saudaraku, yang datang memanifestasikan dirinya, saudaraku, mengambil rupa manusia. Dan dia adalah Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan, melainkan Bapakku yang di surga yang menyatakannya kepadamu. Engkau perlu mendapat personal bahwa ini adalah satu pewahyuan yang begitu kuat. Dia yang menyatakannya kepada engkau. Dan itu menjadi sangat berharga. Di situ Tuhan Yesus menaruhkan sangat spesifik. Dia berkata begini, mulai hari ini engkau adalah Petrus. Jemaat Tuhan yang mendengarkan, engkau adalah Petros. Apa itu Petros? Petros itu adalah batu yang kecil, rock. Petra, saudaraku, menjadi
batu karang, batu yang lebih besar. Saudara bisa melihat itu menjadi tumpukan batu yang disusun begitu rupa yang saling menopang satu dengan yang lain. Di atas batu yang besar, di atas bebatuan, di atas kumpulan batu yang seperti inilah aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan ini sangat menarik saudaraku. Kalau engkau bisa mengerti bahwa hidupmu bukan hanya jadi orang yang biasa ikut, percaya, ikut sana, ikut sini. Tuhan mau engkau mendapati personal siapa dia. Bagaimana engkau mempercayai Tuhan itu begitu kuat. Bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dan dia adalah pribadi yang menginginkan dan mengasihi engkau. Dia adalah pribadi yang punya maksud di dalam hidupmu. Kalau engkau mengambil itu menjadi personal. Kepercayaanmu itu saudaraku menjadi batu. Dan kepercayaan yang menjadi batu yang kuat itu menjadi fondasi di dalam kehidupanmu. Saat engkau membangun rumah, batu itulah yang menjadi fondasi. Saat engkau membangun kehidupan kepercayaanmu menjadi orang yang percaya, batu itulah yang menjadi fondasi hidupmu. Dan di situ Tuhan mengumpulkan kita menjadi gereja. Inilah gereja Tuhan. Eklesia keluar, dipanggil keluar. Setiap saudara adalah orang-orang dipanggil keluar. Tidak meninggalkan dunia ini. Keluar dari kehidupanmu yang lama, keluar dari cara dan kebiasaanmu, keluar dari polamu, keluar dari pemikiranmu yang terbatas, keluar dari keraguan-raguan, keluar dari ketidakkepercayaan, keluar dari mengkambing hitamkan orang lain, keluar dari semua persoalan masalah yang mencekik hidupmu itu. Engkau perlu keluar dari situ. Gereja bukan gedung. Gereja adalah manusia yang dipanggil. Saat dia berkata, aku membangun gerejaku, aku membangun manusia, dan aku memanggil mereka keluar. Dan nanti aku memakai mereka. Sekarang saudara paham kenapa engkau diajar, kenapa engkau ditaruhkan firman. Agar saudara meninggalkan pola kebiasaan, cara kehidupan, dan ketidakpercayaan, keraguan, ketergoncangan saudara. Sehingga Tuhan bisa memakai engkau. Amin saudaraku. Tetapi kalau orang tidak pernah benar-benar mendapatkan pewahyuan. Tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang datang untuk dia. Anak Allah yang hidup yang mati ganti dia. Dia tidak bisa saudaraku. Berdasarkan itu banyak orang berhenti. Sudah dapat pewahyuan itu tetapi berhenti. Tidak melihat dirinya adalah batu. Yang Tuhan mau jadikan fondasi untuk membangun gerejanya. Dan di dalam pengertian yang lebih jauh menjadi orang-orang yang dipanggil keluar untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Sehingga Tuhan bisa pakai. Eklesia tidak hidup sendirian. Saudara perlu punya kebersamaan. Agar hidupmu saudaraku sebagai jemaat itu tidak tergoncangkan lagi. Batu kau sendiri masih bisa digeser saudara. Tetapi batu itu kalau sudah banyak saudaraku difondasikan. Tidak ada yang bisa menggesernya. Petra itu kuat sekali artinya seperti ini. Dia begitu tegas dan dia tidak kompromi dengan dunia ini. Makanya saudaraku dimanifestasikan oleh Petrus. Kenapa Ananias dan Safira mati di tangan Petrus? Bukan di tangan Tuhan. Karena dia menegakkan gereja Tuhan. Dengan ketegasan. Dia tidak kompromi dalam hal itu. Dan agar gereja Tuhan tidak terkhamirkan. Apalagi saat di awal saudaraku. Tetapi orang yang sama dia membangkitkan orang-orang lain. Dari kematian. Itu Petrus. Engkau dipakai saudaraku untuk tegas. Tidak kompromi dengan dunia ini. Tetapi engkau membangkitkan orang-orang yang mau kepada Tuhan. Orang yang mau dengar Tuhan. Amin saudaraku. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan juga terikat di alam roh. Itu kata di surga itu di alam roh. Ada kuasa saudaraku. Jadi gereja itu saudara bukan hanya kumpul jumpa dengar ini dengar itu diskusi pewahyuan atau saudara aplikasi dapat. Itu hal yang sangat baik sudah. Saudara mendengar firman. Saudara berubah pola dan cara. Tetapi saudara punya kuasa. Saudara perlu memahami Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada saudara. Sehingga perkataan saudara menjadi perkataan penuh otoritas dan kuasa. Sehingga saudara tidak sembarangan. Tetapi saudara mengatakan dengan ketegasan bukan untuk membunuh orang saudaraku. Tetapi untuk membangun hidup orang lain. Saudara teguh dan saudara tidak tergoyahkan. Berdasarkan otoritas itu. Sehingga ada ketidaknormalan, ada persoalan dan masalah, ada serangan, ada intimidasi, ada pekerjaan jahat dan tipu dayanya. Seperti yang disampaikan sebelumnya saudara bisa mengikat segala kuasa itu. Dan menawan dan menaklukkannya di kaki Tuhan Yesus. Itu gereja Tuhan. Bangun hidupmu saudaraku. Seperti itu. Berdasarkan apa tadi? Pewahyuan, kebenaran, kehidupan yang begitu teguh. Build your life up on a solid foundation. Mau tidak tergoncangkan,
Di mana saudara membangun hidupmu selama ini? Apa yang menjadi fondasi engkau membangun hidupmu selama ini, saudaraku? Kalau fondasinya sangat mudah goyah, saudaraku, bukan sesuatu yang teguh, bukan solid, saudaraku, tetapi liquid, cair, bergerak, saudara akan tenggelam tersedot di bawahnya. Tetapi engkau perlu mempunyai fondasi yang teguh di dalam Tuhan. Di situ hidup saudara menjadi hidup yang tidak tergoncangkan. Kepercayaan saudara menjadi kepercayaan yang tidak tergoyahkan lagi. Nah, kenapa anak Tuhan banyak kali goyah? Karena dia tidak membangun. Atau dia membangun tapi fondasinya tidak kuat. Tidak ada keteguhan, tidak ada pewahyuan yang benar di situ, saudaraku. Ya bangun aja, bangun hubungan bersama-sama. Jadi hubungan kongko-kongko, barbecue, bakar sate dan segala macam jagung bakar, itu semua orang melakukan, saudaraku. Tapi apa yang dibangun di situ? Hidup saudara yang perlu dibangun. Kalau engkau membangun, saudaraku, bangunlah dengan pengenalan yang benar. Jadi ada kebenaran sehingga sekali lagi situasi, kejadian, kondisi itu tidak dapat menggoyahkan hidupmu. Bagian terakhir saya mengisahkan seorang bernama Saulus dan menjadi Paulus, saudara. Bagaimana perjalanan dia. Dia kan tidak ikut pemuritannya Tuhan Yesus. Bahkan dia Saulus yang tadinya nangkepin orang-orang percaya, memasukkan mereka ke penjara. Dan senang kalau melihat Stefanus mati ditimbuki batu, saudaraku, di zaman itu. Bagaimana Tuhan menyertai dia. Bagaimana melalui hidupnya gereja Tuhan dibangun, saudaraku. Lebih daripada itu, bagaimana Tuhan memakai dia. Membawa dan memenangkan. Di zaman itu Asia kecil namanya Tuhan. Saudaraku, yaitu Eropa. Saat perjalanan misi yang kedua, saat mereka mau menyeberang ke Asia sebenarnya, perjalanan misinya itu, saudaraku. Malam itu Paulus dapat mimpi. Ini bukan mimpinya yang perlu saudara garis bawahi, tetapi saudaraku, pesan ini sampai ya kepada kita hari ini agar kita paham. Tuhan mengarahkan di dalam mimpi itu khusus untuk Paulus dan teman-temannya di konteks itu, saudaraku. Dia melihat orang Makedonia melambai-lambaikan tangan. Dan Tuhan gak bicara apa-apa di situ. Tapi paginya Paulus diskusi sama sahabat-sahabatnya dan mereka menyimpulkan bahwa orang Makedonia yang melambai-lambaikan tangan yang berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Mereka menyimpulkan bahwa Tuhan mengarahkan mereka untuk mengubah rencana mereka. Fleksibel mereka ke tempat yang berbeda. Dan mereka menyeberang ke daerah Eropa. Dari Makedonia, kota pertama yang mereka temui adalah kota Filipi, saudaraku. Paulus mulai mengajar, memberitakan Injil di situ. Banyak perempuan-perempuan yang mendengar, ada orang-orang mendengar di situ. Dan ada satu perempuan bernama Lydia, saudaraku. Dan saat dia mendengar, saudaraku, karena dia mendengar dengan rela, saudaraku. Dikatakan Tuhan membuka hatinya. Dia memperhatikan itu, dia dapat apa yang dimaksud. Saudara ini mendengar loh. Saya lihat banyak saudara yang mendengar dan memperhatikan. Akhirnya apa, saudaraku? Dia percaya dan dibaptis. Bukan hanya Lydia, bahkan dia bawa seisi rumahnya. Dan lebih seru lagi Lydia ini, saudaraku, karena dia sungguh-sungguh. Dia ajak Paulus dan timnya itu nginep di rumahnya. Akhirnya karena begitu luar biasa Lydia ini, saudaraku, dan saudara-saudaranya. Menginaplah Paulus di situ. Tetapi saudara, kisah belum selesai. Ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan mereka ketemu di tempat sembahyang itu, saudaraku. Dan dengan segala ilmu tenungannya, ilmu gaibnya itu, ada tuan-tuannya. Jadi ada orang yang memiliki dia itu dapat uang, dapat penghasilan. Masalahnya, saudaraku, setelah beberapa hari kemudian di tempat itu juga, saudaraku, perempuan ini terus mengikuti Paulus dari belakang, enggak mendekat, tapi sambil teriak-teriak. Teriaknya bukan jahat, teriaknya bahwa ini dikatakan hamba Allah yang apa? Hamba Allah yang memberitakan kabar baik. Terus, tapi itu mengganggu sekali. Dan saudaraku, sudah gak tahan. Paulus diganggu seperti itu. Kemudian dia berbalik dan dia berkata, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh jahat itu. Otoritas dan kuasa terjadi luar biasa, saudaraku. Ini sampai di sini masih luar biasa. Jadi yang jahat mengganggu diusir pergi langsung, saudaraku. Tetapi masalah berikutnya apa yang terjadi dikatakan. Sekarang mereka jadi marah. Penguasa-penguasa ternyata mereka itu. Mereka menangkap Paulus dan Silas, 2 orang saja yang mereka tangkap itu, saudara. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk apa? Menghadap penguasa. Apa yang terjadi? Mereka didera, mereka dipukul. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Diperintahkan kepada
Kepala penjara itu taruh, jaga dengan ketat. Kepala penjara takut, taruh tempat yang paling dalam. Dipasung lagi kaki mereka itu. Sampai di sini. Apakah ada keteguhan dari anak-anak Tuhan? Tidak ada satupun yang kita mengalami itu. Bukankah Paulus dapat mimpi dan arahan dari Tuhan? Dan bersepakat bahwa mereka perlu menyeberang. Dan memang kenyataannya di awal ada hal-hal yang begitu baik. Tetapi kenapa tiba-tiba jadi masalah besar? Saudara perlu mengikuti kebenaran firman itu sampai akhir. Dan diambil buat hidupmu. Saat ada masalah persoalan langsung kabur. Langsung berkata ini salah, Tuhan masih bekerja. Dia masih menyertai. Sekarang ini juga, saat ini juga, at this very moment saudaraku, saya mau menguatkan hidupmu. Apapun yang engkau alami, tidak pernah lebih besar dari apa yang dialami oleh Paulus. Maka itu, janganlah terlalu dibesarkan lagi. Ambil firman, teguhkan dirimu. Tuhan mau pakai hidupmu. Bangkitkan kepercayaanmu di dalam Tuhan. Dan jangan menyerah kalau engkau menghadapi kondisi sukar sekarang. Kondisi rumit, keadaan tidak baik. Jangan mundur. Engkau hanya perlu teguh. Malam itu saudaraku, Paulus dan Silas mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka mengucap syukur, mereka berdoa, tidak berhenti. Tiba-tiba terjadi gempa saudara. Itu rantai itu semuanya pasungan pecah. Terlepaslah belenggu mereka. Pintu-pintu terbuka. Kepala penjara sadar menjadi sangat takut. Dia berpikir semua sudah lari karena tadi dia tertidur. Dia siap membunuh dirinya saudara. Tetapi Paulus melihat, dia bilang, tunggu, kami masih ada di sini. Kepala penjara datang bersujud di depan Paulus. Situasi yang begitu rumit, situasi yang begitu sukar. Saat engkau tidak berhenti berharap. Saat engkau mengucap syukur. Saat engkau tetap percaya. Saat engkau seperti yang sudah disampaikan. Memuji-muji Tuhan. Karena Mazmur berkata apa? Dia bersemayam, Mazmur 22. Di atas puji-pujian umatnya. Dia bersemayam artinya apa saudaraku? Dia betah, dia duduk, dia senang. Kalau Tuhan betah, duduk, senang di atas puji-pujian dari saudaraku, hidupmu sudah pasti diperhatikan. Amin saudaraku. Apa yang terjadi? Paulus malam itu bukan hanya terlepas, dibawa ke rumah. Dan kepala penjara itu saudaraku dimenangkan. Bukan hanya dia, semua dikumpulkan untuk menjadi percaya. Seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Mereka malam itu juga dibaptis saudara. Dia mau memakai hidup orang itu jauh melampaui. Izinkan kuasa Tuhan, kekuatannya dimanifestasikan melalui hidupmu. Karena dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ, which strengthen me. Di dalam Kristus kekuatannya menyertai. Jadi kekuatan Kristus. Saat engkau mendengarkan Tuhan mau bekerja, selain engkau ada di dalam Kristus, through you sekarang, through you, melalui engkau dia memakai hidupmu. Let His power and strength flow through you. Amin saudaraku. Karena di dalam setiap keadaan, asal engkau mau rela saudaraku, dan engkau membawa sukacita ini, engkau di situ memberi tempat kepada Roh Allah bekerja melalui engkau. Tuhan mau memakai hidupmu, menyatakan kekuatan dan kuasanya. Engkau dapat menanggung. Engkau dapat menanggung. Ada kekuatan Tuhan menyertai engkau. Tetapi pesan ini adalah Tuhan mau mengalirkan kuasanya, mau mengalirkan kekuatannya. Dinamis, kekuatan itu juga berarti apa? Dinamit yang meledakkan bom. Sehingga ada terang dan ada terobosan saudaraku. Melalui hidupmu anak-anak Tuhan. Saudaraku, satu kali lagi Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi ini saja, melainkan langit juga. Kalau saudara bisa melihat akan ada goncangan, akan ada masalah, akan ada persoalan saudaraku. Apa yang disampaikan kepada saudara? Di mana saudara perlu membangun? Di atas batu, di atas gereja itu dibangun di atas fondasi, solid foundation saudaraku. Di situ saudara membangunnya sehingga tidak tergoncangkan. Jadi saudara menerima apa? Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan ini saudaraku. Engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang dimaksud kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah engkau membangun hidupmu di atas fondasi yang benar. Engkau boleh tinggal disebut kerajaan apapun itu. Kerajaan tidak tergoncang tapi hidupmu tergoncang dan tergoncang saudaraku. Karena memang goncangan itu ada. Dan goncangan yang datang yang saudara alami masih biasa. Dan akan ada waktunya Tuhan berkata, bukan hanya bumi, langit pun bergoncang. Tetapi saat engkau mempunyai fondasi, solid foundation saudaraku. Dan engkau mengizinkan kuasa Allah dan mengizinkan kekuatanmu ada di dalam Tuhan. Dan dialirkan keluar saudaraku, engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Kasih karunia ini
adalah buat setiap saudara. Kasih karunia ini adalah buat setiap kita yang percaya.